Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Effendi SPD MPD di mata kuliah PDGK 4501 Pemantapan Kemampuan Profesional atau yang lebih dikenal dengan PKP. Jadi di episode yang ke-8 ini saya akan menjelaskan bagaimana menyusun sebuah abstrak karya ilmiah. Nah, jadi yang sudah saya tampilkan di sini adalah contoh dari abstrak salah satu laporan dari PKP. Nah, sebelum kita mengetahui atau melihat dari keseluruhan abstrak yang sudah saya contohkan ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa itu abstrak gitu. Jadi abstrak ini adalah suatu ringkasan gitu ya. Suatu ringkasan isi dari suatu karya tulis ilmiah yang berfungsi sebagai alat bantu seseorang membaca agar bisa mengerti inti dari tujuan seorang penulis. Nah, abstrak ini biasanya kan diletakkan di depan gitu ya, setelah daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, maka abstrak begitu. Walaupun letaknya di depan, tetapi untuk menyelesaikan abstrak ini sendiri dibuat setelah penelitian itu selesai. Karena isi dari abstrak ini adalah rangkuman dari awal hingga akhir dari sebuah penelitian itu. Artinya apabila ada seseorang ingin membaca karya tulis ilmiah yang rekan-rekan mahasiswa buat melalui laporan PKP ini, cukup membaca abstrak saja sudah mengetahui bagaimana arah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyusun laporan PKP itu. Nah, jadi fungsi abstrak ini memberikan potret informasi kepada pembaca mengenai isi ya suatu karya ilmiah yang sudah dibuat. Jadi penjabarannya sederhana, digunakan untuk mempermudah proses unggah ke dunia maya dan mempermudah pembaca memahami inti dan isi dari sebuah karya tulis ilmiah tanpa harus membaca secara keseluruhan. Nah, maka dari itu abstrak ini disusun belakangan gitu. Disusun setelah bab 1, 2, 3, 4, 5 dari daftar pustaka selesai, baru kita akan menyusun abstrak. Nah, jadi abstrak ini ada batasannya ya. Jadi batasan normal itu adalah hanya 250 kata. Jadi tidak ada satu lembar halaman, itu tidak ada. Jadi tidak ada abstrak yang sampai 2 halaman gitu. Nah, jadi berkisar antara 150 sampai 250 kata. Maka kita harus benar-benar setting begitu ya, setting apa saja yang nanti akan ditampilkan ke dalam abstrak, apa saja yang nanti akan dituliskan ke dalam abstrak, agar ketika ada pembaca membaca abstrak begitu itu sudah mewakili dari gambaran seluruhnya dari penelitian yang dilakukan. Nah, berikut format abstraknya. Jadi di atas gitu ya ada tulisan abstrak, kemudian 2 spasi gitu ya, 2 spasi, 2 enter, judul, dimana judul di tengahkan, penggunaan alat permainan edukatif dengan metode demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada materi ciri-ciri bangun ruang di kelas 5 SD Negeri 3 Bandarjaya semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Nah, setelah itu enter lagi 2 kali dan nama ya, nama penulis yaitu misalkan Septi Purwanti, terus nomor induk mahasiswanya berapa dan email. Nah, email dari mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian baru isi dari abstrak. Nah, sangat singkat. Nah, hanya seperti ini atau hanya segini gitu ya. Nah, apa saja isi yang harus dicantumkan dalam abstrak agar semua isi yang sudah dituliskan dalam karya ilmiah itu bisa tercantum dalam abstrak itu sendiri. Nah, jadi yang wajib dicantumkan dalam abstrak itu adalah
Ya, bagian pendahuluan. Yang pertama itu adalah bagian pendahuluan. Pendahuluan ini bisa berisi sekilas atau bahkan satu kalimat atau dua kalimat tentang latar belakang begitu ya. Kemudian itu bisa diungkapkan juga dalam gambaran umum penelitian. Setelah tadi ada satu kalimat atau dua kalimat tentang latar belakang masalah, ya ada maksud gitu ya. Maksud dan tujuan. Jadi apa tujuan dari penulisan atau penulisan karya ilmiah itu. Nah, jadi pada bagian ini harus ringkas, yaitu sepadat mungkin gitu. Masalah penelitian, maksud, tujuan penelitian ini hanya paling tidak 60 kata. Nah, jadi tidak boleh banyak-banyak. Setelah pendahuluan ada metode. Nah, jadi dalam penelitian tindakan kelas atau PTK atau dalam pembuatan laporan PKP ini menggunakan metode apa atau menggunakan media apa begitu ya dalam penelitiannya. Nah, jadi bagian metode dalam riset Anda juga harus diringkas. Nah, ini kurang dari 60 kata. Jadi dijelaskan di situ metodenya apa, atau kalau menggunakan media berarti medianya apa. Terus hasil. Nah, jadi hasil dari penelitian yang kita sudah tuliskan di bab 5 gitu ya, itu dituliskan di sini, tetapi tidak semuanya dipindahkan. Jadi juga kemudian harus diringkas apa inti dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, ini paling tidak juga hanya 60 kata begitu. Baru kemudian kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya apa ya? Mohon maaf tadi yang hasil itu gambaran dari bab 4 ya. Dari bab 4 itu intinya apa, hasilnya apa, terus kemudian kesimpulan. Kesimpulan itu bab 5. Jadi bab 5 juga tidak semuanya dimasukkan di sini, tetapi inti dari kesimpulan penelitian kita itu apa dimasukkan ke sini. Nah, jadi itu unsurnya. Saya ulangi, unsurnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi masalah penelitian, maksud, tujuan penelitian begitu. Itu kemudian menyampaikan metode. Nah, sebelum metode bisa juga sih disampaikan subjek. Jadi subjek penelitiannya apa? Siswa kelas berapa, SD berapa disampaikan boleh. Terus metode. Nah, jadi treatment atau perlakuan yang diberikan dalam penelitian itu apa? Apakah pemberian metode, ataukah pemberian media, atau strategi pembelajaran, atau model pembelajaran? Nah, itu disampaikan. Dan setelah itu hasil. Jadi hasil dari penelitian itu apa? Gitu. Secara keseluruhan itu adalah ringkasan dari bab 4. Nah, jadi hasilnya itu apa yang sudah kita peroleh, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Nah, terus setelah itu yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan itu di bab 5 itu secara ringkas kesimpulannya apa gitu. Bukan kemudian bab 5 dipindahkan, bukan, nanti pasti akan terlalu banyak. Jadi kesimpulan, inti dari kesimpulan penulisan karya ilmiah itu apa? Nah, jadi ada 4 bagian itu ya, pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Itulah isi dari abstrak. Kita kembali lagi ke contoh abstrak. Nah, jadi bisa dilihat di sini, saya akan sedikit perbesar. Nah, di sini sudah dituliskan penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil prasurvei pada nilai belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan materi ciri-ciri bangun ruang itu masih di bawah KKM, yaitu dengan nilai ketuntasan 36% atau 9 dari 25 siswa, sedangkan yang belum tuntas itu sebanyak 64% atau 16 siswa. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media. Nah, dia menggunakan media APE melalui metode demonstrasi. Nah, adapun tujuan. Nah, tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran yang efektif dan kreatif menggunakan media pembelajaran APE melalui media demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, kemudian disampaikan lagi, subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 3 Bandarjaya tahun ajaran 2022-2023
dengan jumlah siswa perempuan yaitu 15 siswa dan siswa laki-lakinya yaitu 10 siswa. Nah, ini disampaikan juga teknik pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan data kuantitatif melalui observasi serta prosedur perbaikan yang dilakukan melalui 4 komponen penelitian tindakan kelas, yaitu perencanaan, pemberian tindakan, observasi, dan refleksi yang dilakukan dalam 2 siklus, siklus pertama dan siklus yang kedua. Nah, kemudian hasil dari penelitian ini sendiri menunjukkan bahwa setiap siklus mengalami kenaikan persentase ketuntasan hasil belajar siswa yang dimulai dari prasiklus yaitu 36%, kemudian pada siklus 1 naik 20% menjadi 56%, dan pada siklus kedua ketuntasan hasil belajar mengalami kenaikan sebesar 30% yaitu menjadi 96%. Nah, jadi itu gambaran untuk isi dari abstrak. Nah, selanjutnya ada kata kunci. Nah, kata kunci ini adalah kata kunci dari judul atau penelitian yang kita lakukan. Nah, jadi kata kuncinya apa? Dari judul ini ya, ini contoh dari judul yang diberikan. Kata kuncinya adalah APE, ya, alat permainan edukatif. Terus hasil belajar, karena memang yang dituju adalah peningkatan hasil belajar. Kemudian matematika, karena menggunakan pembelajaran matematika dalam penelitiannya, dan metode demonstrasi karena yang digunakan untuk menerapkan media APE adalah metode demonstrasi. Ya, jadi ada kata kunci adalah sebuah kata yang menyatakan kunci dari penelitian yang kita lakukan. Ya, mungkin itu untuk gambaran mengenai bagaimana menyusun abstrak dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini adalah menyusun laporan PKP. Dari saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.